Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 9 sekalian, pada hari ini Ibu akan menjelaskan materi IPS bab 4 tentang masa demokrasi parlementer periode tahun 1950 sampai 1959. Pada masa demokrasi parlementer ini terdapat 3 hal penting, yaitu 1. Perkembangan politik, 2. Perkembangan ekonomi, 3. Kehidupan masyarakat Indonesia. Perkembangan politik yang terjadi pada masa ini adalah 1. Adanya perubahan sistem pemerintahan, 2. Sistem kepartaian, 3. Pemilu 1955, 4. Gangguan keamanan, 5. Konferensi Asia Afrika, dan 6. Deklarasi Juanda. Anak-anak sekalian, sebelum kita membahas materi lebih dalam lagi, silakan kalian simak terlebih dahulu tayangan berikut ini. Latar belakang demokrasi liberal. Berdasarkan hasil konferensi meja bundar yang berlangsung di Den Haag, maka terbentuklah negara Republik Indonesia Serikat. Pemerintahan dijalankan oleh presiden dengan kabinetnya, sedangkan legislatif terdiri atas 2 badan, yaitu Senat dan para DPR. Ir Soekarno terpilih sebagai Presiden RIS, sedangkan Wakil Presiden RI Drs Muhammad Hatta diangkat sebagai Perdana Menteri RIS. Namun, karena banyaknya terjadi gerakan-gerakan yang menuntut pembubaran negara bagian, maka negara RIS tidak bertahan lama. Setelah Presiden Soekarno menandatangani rancangan UUD 1950, maka Indonesia secara resmi mengubah sistem demokrasinya menjadi demokrasi liberal. Kabinet Natsir. Kabinet Natsir merupakan kabinet pertama yang menjalankan pemerintahan di Indonesia. Kabinet ini berasal dari Partai Masyumi dengan Muhammad Natsir sebagai Perdana Menteri. Semasa pemerintahan Kabinet Natsir, Indonesia berhasil memetakan politik luar negeri yang bebas dan aktif. Selain itu, Indonesia juga berhasil masuk menjadi salah satu anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa. Penyebab kemunduran kabinet ini dari kursi pemerintahan adalah kegagalannya penyelesaian masalah Irian Barat dengan Belanda. Juga munculnya banyak mosi akan peraturan pemerintah mengenai DPRD dan DPRDS yang terlalu menguntungkan Partai Masyumi. Kabinet yang memerintah Indonesia setelah kemunduran Kabinet Natsir adalah Kabinet Sukiman yang dipimpin oleh Sukiman Wiryo Sanjoyo. Tidak banyak program-program dari Kabinet Sukiman yang berjalan dengan lancar. Munculnya korupsi pada lembaga pemerintahan, masalah Irian Barat yang belum terselesaikan, serta hubungan Sukiman dengan militer yang kurang harmonis menjadi kendala yang menghambat program kerja mereka. Penandatanganan Mutual Security Act dengan pemerintah Amerika Serikat yang berarti juga memihaknya Indonesia kepada blok barat merupakan suatu pelanggaran terhadap politik negara Indonesia yang bebas dan aktif, sehingga rakyat menarik dukungannya pada Kabinet Sukiman. Jadi, ia terpaksa mundur dari jabatannya. Kabinet yang menggantikan Kabinet Sukiman selanjutnya adalah Kabinet Wilopo yang dipimpin oleh Mr. Wilopo. Salah satu program penting yang direncanakan Kabinet Wilopo adalah persiapan pelaksanaan pemilihan umum. Program luar negerinya juga ditekankan kepada perjuangan pengembalian Irian Barat kepada Indonesia. Namun, Kabinet Wilopo juga tidak luput dari masalah-masalah yang menggoyahkan kedudukannya. Antara lain adalah masalah Angkatan Darat yang dikenal dengan peristiwa 17 Oktober 1952. Namun, masalah yang membuat Kabinet Wilopo terpaksa turun dari jabatannya adalah peristiwa Tanjung Morawa yang menyebabkan munculnya mosi tidak percaya dari Serikat Indonesia terhadap Kabinet Wilopo. Setelah Kabinet Wilopo, kabinet selanjutnya yang memimpin Indonesia adalah Kabinet Ali Sastro Amijoyo. Kabinet ini memiliki program untuk melanjutkan persiapan penyelenggaraan pemilu, juga persiapan kerangka panitia pelaksanaan pemilihan umum. Salah satu program yang sukses dari kabinet ini adalah Konferensi Asia Afrika yang diselenggarakan di Bandung. Namun sayangnya kabinet ini terpaksa menyerahkan mandatnya kembali sebelum pemilu 1955 dapat terlaksana, dikarenakan berlanjutnya konflik pada Angkatan Darat di mana A.H. Nasution mengundurkan diri dari KSAD dan digantikan oleh Bambang Sugeng, sehingga rakyat menarik dukungannya kepada Kabinet Ali Sastro Amijoyo. Selanjutnya, Kabinet Ali Sastro Amijoyo digantikan oleh Kabinet Burhanuddin Harahap.
Salah satu hasil yang paling menonjol dari kabinet ini adalah pelaksanaan pemilu pertama bangsa Indonesia pada tahun 1955. Setelah seleksi pemilu pertama, terdapat 4 partai politik besar yang memperoleh suara terbanyak, yaitu PNI, NU, Masyumi, dan PKI. Membaiknya hubungan dengan anggota Angkatan Darat dan pembubaran Uni Indonesia Belanda juga merupakan beberapa pencapaian terbaik kabinet ini. Setelah hasil pemilu keluar, maka Kabinet Burhanuddin Harahap mengundurkan diri. Ia menyerahkan mandatnya kembali kepada Presiden untuk dibentuk kabinet baru berdasarkan hasil pemilihan umum. Setelah masa pemerintahan Kabinet Burhanuddin Harahap, Kabinet Ali Sastro Amijoyo kembali diserai mandat untuk membentuk kabinet baru. Kabinet baru ini merupakan hasil koalisi 3 partai, yaitu PNI, Masyumi, dan NU. Beberapa program yang dapat terlaksana pada masa kabinet ini adalah pembatalan konferensi meja bundar oleh Presiden Soekarno, pelaksanaan keputusan konferensi Asia Afrika, juga peralihan perusahaan Belanda menjadi milik warga Tionghoa. Namun, timbulnya gerakan-gerakan anti-Cina dalam masyarakat membuat perpecahan di berbagai daerah. Selain itu, salah satu faktor mundur dari kabinet ini adalah banyaknya gerakan-gerakan separatis antar partai politik yang menimbulkan keretakan pada pemerintahan. Kabinet terakhir yang memerintah di Indonesia adalah Kabinet Juanda atau Kabinet Karya. Kabinet ini merupakan Zaken Kabinet, yaitu kabinet yang terdiri dari para pakar yang ahli dalam bidangnya. Kabinet ini dibentuk karena kegagalan konstituante dalam menyusun Undang-Undang Dasar pengganti UUD 1950. Beberapa pencapaian dari kabinet ini adalah pembentukan Dewan Nasional untuk menampung aspirasi rakyat, pemberantasan tindak jahat korupsi, juga ditetapkannya peraturan lautan yang tertuang dalam Deklarasi Juanda tanggal 13 Desember 1957. Hal ini merupakan bukti keberhasilan diplomasi Indonesia dalam memperjuangkan wilayah teritorial laut Indonesia. Karena gagal menyelesaikan aksi-aksi pemberontakan separatis di daerah-daerah, juga karena kondisi ekonomi negara yang semakin terpuruk, maka krisis demokrasi liberal sudah mencapai pada puncaknya. Setelah kalian menyimak tayangan tadi, silahkan kalian simpulkan apa sajakah penyebab-penyebab sering terjadinya pergantian kabinet tersebut. Untuk lebih jelasnya, silakan kalian simak kembali tayangan berikut ini. Masa demokrasi parlementer adalah masa ketika pemerintahan Indonesia menggunakan Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950 sebagai undang-undang negara. Masa demokrasi parlementer disebut juga masa demokrasi liberal karena sistem politik dan ekonomi yang berlaku menggunakan prinsip-prinsip liberal. Masa ini berlangsung mulai 17 Agustus 1950 sampai 6 Juli 1959. Sistem pemerintahan pada masa demokrasi parlementer adalah sebagai berikut. Sistem pemerintahan negara menurut Undang-Undang Dasar sementara 1950 adalah sistem parlementer. Artinya, kabinet disusun menurut pertimbangan kekuatan kepartaian dalam parlemen. Dan presiden hanya merupakan lambang kesatuan saja. Sistem kabinet yang digunakan pada masa demokrasi parlementer adalah Zaken Kabinet, yaitu suatu kabinet yang para menterinya dipilih atau berasal dari tokoh-tokoh yang ahli di bidangnya tanpa mempertimbangkan latar belakang partainya. Selama masa demokrasi parlementer dari tahun 1950 sampai 1959 telah terjadi 7 kali pergantian kabinet. Yang pertama ada Kabinet Natsir dari September 1950 sampai Maret 1951. Kemudian yang kedua Kabinet Sukiman dari April 1951 sampai Februari 1952. Yang ketiga Kabinet Wilopo dari April 1952 sampai Juni 1953. Kemudian yang keempat ada Kabinet Ali Sastro Amijoyo I dari Juli 1953 sampai Juli 1955. Yang kelima ada Kabinet Burhanuddin Harahap dari Agustus 1955 sampai Maret 1956. Yang keenam ada Kabinet Ali Sastro Amijoyo II
dari Maret 1956 sampai Maret 1957. Dan yang ketujuh ada Kabinet Juanda dari Maret 1957 sampai Juli 1959. Pada masa demokrasi parlementer ini terjadi perubahan sistem kepartaian dan juga terjadi pemilu pertama 1955. Sistem kepartaian yang dianut pada masa ini adalah sistem multipartai, yaitu suatu sistem kepartaian yang memiliki banyak partai politik. Partai-partai tersebut yaitu Majelis Syuro Muslim Indonesia atau Masyumi, kemudian Partai Nasional Indonesia atau PNI, Partai Sosialis Indonesia atau PSI, kemudian Partai Komunis Indonesia atau PKI, Partai Buruh Indonesia atau PBI, kemudian ada Partai Rakyat Jelata atau PRJ, kemudian ada Partai Kristen Indonesia Parkindo, Partai Rakyat Sosialis PRS, Partai Persatuan Marhen Indonesia atau Permai, dan yang berikutnya Partai Katolik Republik Indonesia atau PKRI. Banyaknya partai politik yang ikut serta dalam pemerintahan menyebabkan munculnya persaingan antar partai. Partai-partai politik yang ada cenderung memperjuangkan kepentingan golongan daripada kepentingan nasional. Pada tahun 1955 diselenggarakan pemilihan umum atau pemilu pertama di Indonesia. Pemilu pertama ini merupakan tonggak demokrasi pertama di Indonesia. Pemilu tahun 1955 dilaksanakan dalam 2 tahap. Tahap pertama dilaksanakan pada 29 September 1955. Tahap pertama ini adalah untuk memilih anggota DPR yang berjumlah 250 orang. Anggota DPR hasil pemilu 1955 dilantik pada 20 Maret 1956. Sedangkan pemilu tahap kedua adalah untuk memilih anggota Dewan Konstituante yang akan bertugas untuk membuat undang-undang dasar yang tetap untuk menggantikan undang-undang sementara 1950. Pemilu tahap 2 ini dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 1955. Pelantikan anggota konstituante dilaksanakan pada 10 November 1956. Gangguan-gangguan keamanan yang terjadi pada masa demokrasi parlementer adalah sebagai berikut. Gantian kabinet yang terus saja terjadi mengakibatkan keadaan politik dan keamanan menjadi tidak stabil. Hal ini mengakibatkan munculnya berbagai pergolakan di berbagai daerah yang mengarah pada gerakan pemberontakan yang berniat memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berikut ini beberapa pemberontakan yang terjadi pada masa demokrasi parlementer. Yang pertama ada pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA. Gerakan APRA dipimpin oleh Kapten Raymond Westerling. Tujuannya adalah untuk mempertahankan bentuk negara federal di Indonesia dan memiliki tentara tersendiri pada negara bagian Republik Indonesia Serikat. Pada tanggal 23 Januari 1950, pasukan APRA menyerang kota Bandung serta melakukan pembantaian dan pembunuhan terhadap anggota TNI. Pemberontakan APRA berhasil ditumpas melalui operasi militer yang dilakukan oleh pasukan Siliwangi. Selanjutnya pemberontakan yang kedua yaitu pemberontakan Republik Maluku Selatan atau RMS. RMS dipimpin oleh Mr. Dr. Christian Robert Stephen Soumokil. Mereka menolak pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mereka ingin merdeka dan melepaskan diri dari wilayah Republik Indonesia. Yang menjadi penyebab adanya pergerakan RMS adalah masalah pemerataan jatah pembangunan daerah yang dirasakan sangat kecil, tidak sebanding dengan daerah di Jawa. Namun pemberontakan ini dapat diatasi melalui ekspedisi militer yang dipimpin oleh Kolonel A.E. Kawi Larang. Kemudian pemberontakan yang ketiga yaitu pemberontakan Andi Aziz. Pemberontakan Andi Aziz terjadi pada tanggal 5 April 1950. Pemberontakan ini berawal dari tuntutan Kapten Andi Aziz dan pasukannya terhadap pemerintah Indonesia agar hanya mereka yang dijadikan sebagai pasukan keamanan untuk mengamankan situasi di Makassar. Pada saat itu di Makassar sering terjadi pemberontakan antara kelompok pro persatuan dengan kelompok pro negara federal. Tuntutan itu tidak dipenuhi dan pemerintah Republik Indonesia tetap mendatangkan TNI sebagai pasukan keamanan. Pasukan Andi Aziz beraksi dengan menduduki beberapa tempat penting di Makassar serta menahan Letnan Kolonel A.J. Mokoginta.
yang menjabat sebagai Panglima Tentara Teritorium Indonesia Timur. Pemerintah Republik Indonesia memerintahkan Andi Aziz untuk menghentikan pergerakannya dan mengultimatum agar datang ke Jakarta dalam waktu 4 kali 24 jam. Setibanya di Jakarta, Andi Aziz pun segera ditangkap dan pasukannya yang memberontak akhirnya menyerah dan ditangkap oleh pasukan militer Republik Indonesia di bawah pimpinan Kolonel A.E. Kawilarang. Pemberontakan yang keempat yaitu pemberontakan PRRI dan Permesta. Pemberontakan PRRI dan Permesta terjadi di Sumatera dan Sulawesi yang disebabkan oleh adanya hubungan yang kurang harmonis antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Hal itu dikarenakan jatah keuangan yang diberikan oleh pemerintah pusat tidak sesuai dengan anggaran yang diusulkan. Selanjutnya dibentuk gerakan dewan, yaitu Dewan Banteng di Sumatera Barat dipimpin oleh Letkol Ahmad Hussein, kemudian Dewan Gajah di Sumatera Utara dipimpin oleh Letkol Simbolon, kemudian Dewan Garuda di Sumatera Selatan dipimpin oleh Letkol Berlian, dan Dewan Manghuni di Sulawesi Utara dipimpin oleh Letkol Venje Somoa. Puncak pemberontakan ini terjadi pada tanggal 10 Februari 1958. Ketua Dewan Banteng mengeluarkan ultimatum kepada pemerintah pusat. Isinya adalah menyatakan bahwa Kabinet Juanda harus mengundurkan diri dalam waktu 5 kali 24 jam. Karena ultimatumnya ditolak oleh pemerintah, maka pada tanggal 15 Februari 1958, Letkol Ahmad Hussein mengumumkan berdirinya Perjuangan Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI, kemudian diikuti oleh pengumuman Perjuangan Rakyat Semesta pada 17 Februari 1958 di Sulawesi. Untuk menumpas pemberontakan PRRI dan Permesta, pemerintah melancarkan operasi militer pada tanggal 29 Mei 1961. Akhirnya, Ahmad Hussein dan tokoh-tokoh PRRI lainnya menyerah. Pada masa demokrasi parlementer ini terjadi peristiwa Konferensi Asia Afrika dan Deklarasi Juanda. Pada masa demokrasi parlementer, pemerintah berhasil menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika atau KAA dan Deklarasi Juanda. Konferensi Asia Afrika diselenggarakan pada tanggal 18 sampai 24 April 1955 di Bandung. Konferensi ini dihadiri oleh 29 negara dan menghasilkan 10 prinsip yang dikenal dengan Dasar-Sila Bandung. Konferensi Asia Afrika menjadi awal lahirnya organisasi gerakan non-blok. Sebelum Deklarasi Juanda, Indonesia masih menggunakan peraturan kolonial terkait dengan batas wilayah. Dalam peraturan itu, laut teritorial Indonesia lebarnya hanya 3 mil diukur dari garis air rendah daripada pulau-pulau dan bagian pulau yang merupakan bagian wilayah daratan Indonesia. Hal ini menyebabkan adanya laut-laut bebas yang memisahkan pulau-pulau di Indonesia. Melihat kondisi inilah, kemudian pemerintah Kabinet Juanda mendeklarasikan hukum teritorial. Deklarasi tersebut kemudian dikenal sebagai Deklarasi Juanda. Penetapan Deklarasi Juanda dilakukan dalam Konvensi Hukum Laut 3 PBB tahun 1982. Deklarasi Juanda menyebabkan luas wilayah Republik Indonesia meluas hingga 2,5 kali lipat. 2. Perkembangan ekonomi. Terjadi 5 hal penting yaitu 1. Gunting Safrudin, 2. Sistem ekonomi gerakan benteng, 3. Nasionalisasi perusahaan asing, 4. Finansial ekonomi atau Finex, dan 5. Rencana Pembangunan 5 tahun atau RPLT. Pada masa demokrasi parlementer, pemerintah Indonesia menghadapi permasalahan ekonomi. Permasalahan tersebut mencakup permasalahan jangka pendek dan permasalahan jangka panjang. Permasalahan jangka pendek pada saat itu yaitu tingginya jumlah uang yang beredar dan meningkatnya biaya hidup. Dan permasalahan jangka panjang yang dihadapi pemerintah adalah bertambahnya jumlah penduduk dan tingkat kesejahteraan yang rendah. Untuk memperbaiki kondisi ekonomi, pemerintah melakukan berbagai upaya sebagai berikut. Yang pertama yaitu kebijakan Gunting Safrudin. Untuk mengurangi jumlah uang yang beredar dan mengatasi defisit anggaran, pada tanggal 20 Maret 1950, Menteri Keuangan Safrudin Prawiranegara mengambil kebijakan memotong semua uang yang bernilai Rp2,50 ke atas hingga nilainya tinggal setengahnya. Melalui kebijakan ini, jumlah uang yang beredar dapat dikurangi. Kemudian yang kedua yaitu sistem ekonomi gerakan benteng.
Gerakan Benteng merupakan usaha pemerintah untuk mengubah struktur ekonomi kolonial menjadi struktur ekonomi nasional. Tujuan dari sistem ekonomi ini adalah yang pertama, menumbuhkan kelas pengusaha di kalangan bangsa Indonesia. Kemudian yang kedua, para pengusaha Indonesia yang bermodal lemah perlu dibimbing dan diberikan bantuan kredit. Dan yang ketiga, para pengusaha pribumi diharapkan secara bertahap akan berkembang menjadi maju. Gerakan ini dimulai pada bulan April 1950. Hasilnya selama 3 tahun lebih kurang 700 perusahaan bangsa Indonesia menerima bantuan kredit dari program ini. Namun, tujuan program ini tidak dapat tercapai dengan baik dan mengakibatkan beban keuangan pemerintah semakin besar. Kemudian usaha yang ketiga yaitu nasionalisasi perusahaan asing. Nasionalisasi perusahaan asing dilakukan dengan pencabutan hak milik Belanda atau asing yang kemudian diambil alih atau ditetapkan statusnya sebagai milik pemerintah Republik Indonesia. Usaha pemerintah yang berikutnya yaitu finansial ekonomi atau FINEK. Pada tanggal 7 Januari 1956, Indonesia mengirim delegasi ke Belanda untuk merundingkan masalah finansial ekonomi atau FINEK. Namun pada perundingan itu, usulan-usulan yang diajukan oleh pemerintah Indonesia tidak diterima oleh pemerintah Belanda, sehingga pemerintah Indonesia secara sepihak melaksanakan rancangan FINEK-nya dengan membubarkan Uni Indonesia Belanda pada tanggal 13 Februari 1956, dengan tujuan untuk melepaskan diri dari ikatan ekonomi dengan Belanda. Kemudian usaha selanjutnya yaitu Rencana Pembangunan 5 Tahun atau RPLP. Pada masa Kabinet Ali Sastro Amijoyo II, pemerintah menyusun rencana pembangunan 5 tahun yang akan dilaksanakan tahun 1956 sampai 1961. Namun rencana ini tidak berjalan dengan baik disebabkan oleh beberapa hal, yaitu yang pertama depresi ekonomi di Amerika Serikat dan Eropa Barat. Kemudian yang kedua, perjuangan pembebasan Irian Barat di Indonesia menimbulkan gejolak ekonomi. Dan yang ketiga yaitu adanya ketegangan antara pusat dan daerah. Kehidupan masyarakat Indonesia pada masa demokrasi parlementer. 1. Kehidupan sosial. 2. Pendidikan. Dan 3. Kesenian. Selanjutnya kita akan bahas kehidupan masyarakat Indonesia pada masa demokrasi parlementer. Kehidupan masyarakat pada masa ini banyak dipengaruhi oleh gejolak politik dan permasalahan ekonomi. Gejolak politik menyebabkan munculnya gangguan keamanan di berbagai tempat, dan upaya perbaikan ekonomi yang tidak berjalan lancar menyebabkan meningkatnya angka kemiskinan dan pengangguran. Pada tahun 1950 diadakan pengalihan masalah pendidikan dari pemerintah Belanda kepada pemerintah Republik Indonesia Serikat. Kemudian disusunlah suatu konsepsi pendidikan yang dititikberatkan kepada spesialisasi. Setiap lulusan sekolah dasar diperbolehkan melanjutkan ke sekolah teknik menengah, kemudian melanjut ke sekolah teknik atas. Setelah lulus dari sekolah teknik atas, diharapkan siswa dapat mengerjakan suatu bidang tertentu. Pada masa ini didirikan beberapa universitas baru, diantaranya adalah Universitas Andalas di Padang, Universitas Sumatera Utara di Medan, Universitas Indonesia di Jakarta, kemudian Universitas Pajajaran di Bandung dan Universitas Airlangga di Surabaya, serta Universitas Hasanuddin di Makassar. Dalam bidang kesenian muncul berbagai organisasi seni lukis seperti Organisasi Pelukis Indonesia dan Gabungan Pelukis Indonesia. Selain itu berdiri pula Akademi Seni Rupa Indonesia atau ASRI di Yogyakarta. Anak-anak kelas 9 sekalian, demikianlah kiranya materi yang telah Ibu berikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.